Yes, gue nonton duluan One Piece Season 2, tapi episode satunya doang. Thank you buat Netflix yang udah mengundang gue dan memberikan gue kesempatan untuk menikmati rangkaian acara serunya di situ. Di Spark itu kayak ada imitasi launch town. Seru banget, kalian mesti cobain. Habis itu mampir ke One Piece Cafe. Dan apakah live action One Piece Netflix bagus? Menurut saya tidak. Tapi ini baru episode 1 dan ya gue reviewnya episode 1 doang. Tapi menurut saya tidak bagus. Tapi ini banyak tapinya nih. Mau gue tambahin tapinya lagi nggak? Tapi buat yang belum nonton, buruan nonton. Udah tayang di Netflix dan tentu saja saya akan spoiler. Anjir, udah lama gue gak ngabarin spoiler. Tapi intinya adalah One Piece live action Netflix season 2 akhirnya tayang ya, episode 1 dan lain-lainnya. Gue baru nonton yang episode 1-nya doang. Menceritakan tentang kelanjutan perjuangan Luffy setelah berhasil merekrut kru Stowhead ya. Zoro, Nami, Sanji, Usopp akhirnya bergabung ke topi jerami dan mereka meneruskan perjalanan menuju Grand Line. Dan mereka mesti parkir dulu di Launch Town dan akhirnya kita dapat melihat adegan bagaimana Luffy hampir dieksekusi dan diselamatkan sama Bang Toib alias Dragon. Dan di situ digambarkan dengan sangat-sangat aneh. Sebelum gue ngamuk-ngamuk, gue mau apresiasi dulu. Ada satu adegan yang menurut gue puas gue tonton, menyenangkan, dan gue harap terus terjadi di episode-episode berikutnya, yaitu adalah Smoker. Smoker di situ aktingnya biasa saja, tapi efeknya menurut gue lumayan banget karena nggak mudah bikin kayak gitu. Sesuai sama bagaimana animenya, walaupun masih kurang panjang berantemnya, gue pengen lebih panjang. Tapi itu menurut gue satu hal yang masih gue bisa harap dan tunggu-tunggu di live action lah setidaknya. Efek-efek luar biasa dan fight scene yang memukau. Namun sayangnya di episode 1 gue lebih banyak kecewanya. Kecewa pertama adalah, wah ini gimana menjelaskannya ya? Ini udah kekeluhan gue dari live action yang pertama ya, bahwa karakter-karakter di One Piece yang gue tahu, gue baca manga, gue nonton animenya tuh kayak benar-benar dirombak dan dijadikan sesuatu yang disesuaikan zaman. You know what I mean? Oh ya, kita juga nggak bisa lupakan bahwa One Piece Season 2 ini punya kontroversi yang cukup besar di Vivi yang tiba-tiba menjadi wow. Saya tidak bilang, tapi Anda semua yang bilang, tapi udah jelas ini adalah bentuk apa ya? Gue kesian sih sama talentnya dijadiin frontliner untuk diomongin kontroversinya, padahal harusnya enggak. Tapi ya udahlah, selama aktingnya bagus dan emang memukau, nanti kita puji. Tapi sayangnya di episode 1 Vivi belum banyak, melainkan kita mendapatkan Robin yang sungguh luar biasa. Saya suka, tapi tetap lebih suka si Smoker. Tapi di sini awal-awal Robin dengan gue nggak tahu jurus-jurusnya Robin baca gimana, begitu segala macam lah. Pokoknya banyak-banyak tangan yang muncul. Menurut gue efeknya itu kan efek, bahkan apa ya, didesain untuk tiba-tiba tangan muncul. Gue yakin itu tangan-tangan aktor yang dipakai. Bagus banget, indah banget, kecuali figurannya. Gue nonton di bioskop, layar gede, ada figuran matanya, lihat kamera mulu, gak bisa berhenti. Padahal Robin depan mata lu, tapi lu malah ngeliat kenapa directornya nggak cut dan syuting ulang? Kenapa mesti ada itu figuran ganggu satu layar gede di bioskop? Belum pada mungkin akan sadar gitu ngeliat nih kemarin figuran siapa yang narik dah. Tapi tenang aja, kalian akan terhibur dengan munculnya cameo Kevin Hart di situ. Nggak canda, tapi mirip banget. Coba lu lihat deh. Berikutnya adalah gua balik ke karakter. Gua nggak nyaman banget sama fakta bahwa mereka benar-benar mungkin akan terdengar sangat hot take dan menyebalkan, mewesternisasi seriusan deh, mewesternisasi One Piece. Karena ada satu adegan yang buat gue sangat tidak nyaman, yaitu adalah Sanji nggak meluk sih, tapi menyentuh Nami. Bro, there is no way lu bakal lihat Sanji menyentuh Nami dan dia akan baik-baik saja. Minimal Nami bakal mukul dia, bakal nabok dia. Kayak action value banget gak sih untuk gak asal-asalan pegang kulit lawan jenis gitu. Tapi di sini kayak biasa aja gitu, dan Nami berasa nyaman-nyaman aja gitu di tempel Sanji. Di anime mah atau di manga mah bakal palu keluar benjol itu pala. Lalu Zoro mendapatkan adegan gue lupa pedang apa sih, pedang setan yang ketemu di Lodge Stone itu, gara-gara dia habis pecah pedangnya lawan Mihawk ya, yang tidak netral. Ya menurut gue lumayan bagus banget. Itu menurut gue bagus banget, sesuai sama bagaimana manga, bagaimana anime, vibe-nya sama, yang mau ditunjukin sama. Sayangnya yang kayak gituan nggak ada lagi. Kita malah dapat Luffy ketemu lagi sama Alvida, yang internet sudah menggembar-gemborkan Alvida kurus, padahal itu bukan official, tapi ekspektasi banyak orang udah menyebutkan dia kurus. Dan di situ Alvidanya dibikin terlihat
gue nggak peduli sama berat badan orang, dalam artian kita ngomonginnya bukan, aduh gue jelasin lagi-lagi takut dipelintir. Poin gue adalah gue bukan orang yang kayak apa ya, udah lu pada paham lah, palas gue jelasin. Intinya dia nggak kurus-kurus amat. Ekspektasi lu bakal hancur, lu bakal kayak apa? Anda katanya kurus gitu. Di manga kan juga kurus, di anime kan tiba-tiba jadi kurus. Tapi dia di situ jadi kayak nanggung. Harusnya dia jadi sosok cantik yang benar-benar memukau gitu loh. Tapi di sini jadi kayak sosok nanggung, dan tetap Alvida menjadi sosok cewek nyebelin gitu loh. Tapi bukan cewek yang jadi mempesona nyebelin, tapi ini cewek yang nyebelin. Bahkan maaf, gue akan kategorisasikan ke sini tipikal cewek gendut nyebelin. Ngerti gak lu? Bete kan gue ngeluarin itu. Tapi itulah yang ditonjolkan. Terus semua adegan dia cringe. Dia kan dapat apa yang buah licin itu. Instead of beneran menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat dan seru pertarungannya, dia malah jadi kayak B-movie. Jadi kayak film yang kurang dana untuk bikin efek. Aneh banget, tiba-tiba didorong pakai seng gitu untuk nyek gitu. Kenapa sih? Taruh tonton dan lu ngerti maksud gue. Dan sampai kepada momen dimana akhirnya Luffy ketangkep sama Buggy, terus masuk ke momen Buggy actingnya masih bagus, masih top notch. Tapi ketika sampai ke momen dimana Luffy seakan-akan pengen dieksekusi dan akhirnya diselamatin sama Bang Toib, di situ gue ngerasa ada sesuatu yang lagi-lagi mewesternisasikan. Luffy dibikin menyesal dan agak berlinang air matanya kayak mau nangis. Padahal kalau lu baca manga, lu nonton anime, dia menyesal iya, tapi dia kayak tersenyum kayak ya udah gitu, that's life gitu. Kayak kalau bahasa anak sekarang stoik banget gitu. Overall lagi-lagi vibe yang beda, vibe yang cukup mengganjal dan menyebalkan. Dialog Garp sama Goldie Roger kayak dibikin-bikin, nggak berasa akrab, nggak berasa asik kayak anime. Tiba-tiba ada aja. Si love interest Zoro tuh siapa yang kayak reinkarnasi temen yang kecil itu juga kayak sengaja dibikin kurang make up gitu. Cuman Smoker sih yang gue kaget bisa bagus. Dan gimana ya, ini yang gue janggal banget. Menurut gue problem paling besar dari One Piece live action adalah direction, scriptwriter, dan showrunner. Mereka kayak orang yang nggak baca manga dan baca anime, atau kayak orang yang berantem di set sehingga mereka punya divisi vision masing-masing, dan akhirnya keluar di masing-masing adegan secara terpisah sehingga kita tidak bisa melihat Straw Hat secara keseluruhan. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gue, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gue untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe, dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the video. Props untuk semua yang mainin ya, kayak Iñaki Godoy, Emily Roots, Makenyu, Jacob, sama Tas yang jadi original Straw Hat. Mereka kayak nggak jadi original Straw Hat, mereka jadi kayak karakter baru dengan chemistry baru yang dibarat-baratkan. Tapi, nih gue bilang tapi, lu cari video-video mereka di luar film. Pas lagi promo, pas lagi ngumpul, pas lagi bikin komedi, pas lagi seru-seruan, pas lagi bikin skit dan lain-lain untuk marketing dan promosi video, lu akan melihat karakter mereka sangat-sangat Luffy, sangat-sangat Usopp, sangat-sangat Nami, sangat-sangat Zoro, Sanji. Beda banget men. Ngerti gak sih lu, mereka secara talent gak didirect sama si director atau showrunner, itu bisa jadi mirip Luffy banget, mirip Sanji banget, mirip Zoro banget, mirip Usopp banget. Swear deh. Terutama Iñaki itu pas wawancara, pas beradegan, pas bikin si Makenyu budek, Luffy banget. Asli, gue melihat dia sangat-sangat monkey di Luffy. Tapi di live action dia Iñaki Godoy, dia Lutfi-nya Netflix. Tapi di promotional material dia monkey di Luffy. Gak percaya, lu bandingin. Gak percaya, lu tonton. Setidaknya itu yang gue rasakan. Tapi gue bukan anti ya sama adaptasi, sama penyesuaian, sama perubahan gara-gara visi sutradaranya. Itu menurut gue hal yang wajar-wajar saja terjadi gitu dalam adaptasi. Yang namanya adaptasi pasti ada perubahan. Cuman ya cocok apa enggak? Buat gue sih, di season 2 jujur semakin tidak cocok. Di season 1 masih diselamatkan dengan Tas Skyler, dengan peran Sanji yang cringe-nya Sanji sekali. Saya suka sekali sama dia memerankan Sanji di live action. Sangat cocok, sangat cringe, sangat sesuai bagaimana Sanji. Di season 2 gue akan tetap nonton dan siap-siap mungkin per episode atau mungkin per cringe yang gue temukan. Dan Vivi ini gue yakin bakal jadi gong sih. Gue belum nonton tapi udah feeling gue, wah ini Vivi bakal kacau. Oh iya men, Nami. Aduh di situ Nami, bayangin Nami mimpin penyerangan. Nami gebuk musuh pertama jadi inisiator kalau di Dota, atau nggak lo? Dia jadi Axe ngeblink ke depan terus call. Gak mungkin Nami kayak gitu. Nami tuh yang nyuruh-nyuruh. Abis itu ngumpet di belakang Zoro sama Sanji bareng sama Usopp. Baru-baru ini aja dia berani, itu pun juga jadi culun lagi. Tapi di sini Nami jadi kayak bener-bener cewek leader, cewek punya power, cewek punya posisi gitu kayak.
kenapa ya setiap poin feminism itu harus ditunjukkan melalui brute force, ngerti nggak lo? Kenapa nggak sebagai how clever she is, seberapa cerdik dia, seberapa pinter dia, seberapa jago negosiasi dia, seberapa diplomatis dia, seberapa berkarismatik dia sampai banyak orang mau ngikutin dia gitu. Tapi kayak di sini tuh harus bisa action. Tapi sekali lagi menurut gue, lu pada tetap mesti nonton, lu pada mesti tetap nikmatin, lu pada mesti tetap punya opini terhadap hal ini. Dan gue tunggu opini kalian di kolom komentar di bawah. Silakan juga kalau tidak setuju, silakan koreksi gue, kritisi gue di kolom komentar di bawah. Dan komentar ini datang dari video yang gue ngebahas blundernya CEO McD yang diduga orang-orang gak suka sama burgernya sendiri. Dan ada komentar dari Nico Ari 3677, seharusnya bayar kesosi. Anjir, jahat banget, masih ngatain lu. Mau komentar yang dibacakan? Komen aja di kolom komentar di bawah. Dan ya, sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue Nabeding pamit undur diri. Dan untuk kita semua, pegel pala cuy, kayak mau sakit gue, semoga enggak ya. Kehujanan gue 5 hari. Susah lagi sekarang buat online, ojol-ojol, taksi online. Kayak gue lama-lama beli mobil dah. Elah kalau kayak begini mulu. Padahal gue mau bertekad, bisa gak ya gue hidup di Jakarta tanpa mobil. Tapi kayaknya gak bisa deh. Stay clean and sound.